Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan Jokastoy. Di sini kita akan melanjutkan breakdown seri animasi Marvel Studios Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man khusus episode ke-6, 7, dan 8. Kita gabung episodenya ya guys ya, biar tambah seru, biar padat penjelasannya juga, dan kalian terhibur. Yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Follow juga official account TikTok dan Instagram Jokastoy biar aku banyak followers ya guys. Oke, langsung aja kita lanjutin penjelasan episode ke-6, 7, dan 8 Marvel animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Here we go. Well guys, episode ke-6 kali ini dibuka dengan Peter Parker yang diabaikan oleh Nico Minoru di sekolahnya. Nico seperti marah dengan si Peter Parker di sini. Sedangkan Lonnie Lincoln akhirnya dipecat dan dikeluarkan dari tim football SMA-nya guys. Pelatihnya sudah tidak percaya lagi karena Lonnie selalu absen untuk latihan ya guys. Terlihat di sini Pearl dan Lonnie pun berkonfrontasi, di mana Lonnie meninggalkan sekolah dan pergi ke tempat gangsternya Big Don. Lonnie pun hanya mengabaikan si Pearl aja di sini. Peter pun langsung menemui Nico Minoru dan bertanya apakah Nico masih marah terkait semalam mereka nonton di bioskop dan mengundang Harry bersama dengan mereka. Tapi Nico di sini tidak mau berkata jujur ya gengs. Namun terlihat dari sikapnya yang marah kepada Peter yang harusnya hangout mereka itu hanya berdua aja. Di pelajaran biologi berikutnya, Lonnie absen dan tidak masuk lagi ya, sehingga Peter tidak mendapatkan partner laboratoriumnya. Akhirnya ia digabung dengan kelompoknya Pearl. Peter pun bertanya kepada Pearl kemana Lonnie selama ini. Pearl pun tidak tahu karena ia tidak diberitahu terkait Lonnie yang sudah gabung dengan gangsternya Big Don. Lonnie pun pulang ke rumah orang tuanya dan masih berbohong ya. Andre adiknya berusaha untuk memberitahukan hal ini kepada orang tua, tetapi Lonnie mengancam adiknya si Andre itu. Karena apa yang dilakukan Lonnie ini semua untuk melindungi keluarganya. Terlihat di sini si Lonnie dibuntuti oleh mobil berwarna hijau yang merupakan Carmilla, bawahan member gangster Scorpion ya guys. Jadi di sini hendak diincar juga si Lonnie ini. Peter pun kembali ke Oscorp Corporation dan bertemu dengan Harry, di mana Harry akan menggantikan ayahnya menemani patroli Peter malam itu karena ayahnya hendak ikut dalam proses pesta penghargaan. Peter pun berpapasan dengan Jenny yang ternyata mengendap-endap masuk ke ruangan tempat pertemuan Harry Osborn dan Peter Parker. Peter pun melarang Jenny untuk masuk karena ini adalah tempat terbatas. Si Jenny ini sangat suspek juga ya teman-teman. Sebelum patroli malam sebagai Spider-Man, Peter pun mengajak Nico Minoru dan Harry Osborn untuk bermain di rumahnya. Sedangkan Aunt May, Bibi May itu pergi meninggalkan mereka bertiga. Mereka pun makan snack, berbincang-bincang, dan menonton film-film action. Di sini terlihat bahwa Nico Minoru ingin menonton film Zaniac. Nah, film Zaniac ini juga muncul ya teman-teman dalam series Loki season kedua, di mana Zaniac bercerita tentang manusia serigala, salah satu tokoh di Marvel Comic juga. Sedangkan Harry Osborn, dia ingin menonton action berjudul Tom Buster, tapi ini kayak replika atau kopian dari film atau cerita tokoh Tom Rider Lara Croft full action. Penolakan demi penolakan terlihat dari Nico Minoru yang tidak ingin berteman dengan Harry Osborn. Peter pun bingung menentukan pilihan, ingin nonton filmnya Nico atau Harry Osborn. Tapi melihat Nico yang ingin film yang sadis sedangkan Harry ingin film action, akhirnya Peter memilih film Predator, ya dimana kombinasi dari dua genre film tersebut ya gengs. Akhirnya segera mereka memutar DVD tersebut dengan DVD player yang lama. Pun mendapat SMS dari Dr. Connors yang mengucapkan selamat kepada Peter bahwa proyek mereka berjalan dengan baik sesuai dengan kalkulasi dan perhitungan Peter Parker. Di malam pada acara pesta dinner penghargaan, terlihat di sini Norman Osborn itu kayak mendapat penghargaan ya. Dan juga para konglomerat lainnya, orang-orang yang membantu bencana yang terjadi di Lagos akibat dari ulah tim Avengers. Nah, ini adalah hal yang melatar belakangi Sokovia Accord ya teman-teman, di mana Scarlet Witch, Wanda itu tidak sengaja meledakkan bom yang malah membunuh banyak rakyat sipil di salah satu departemen rumah sakit di Lagos. Ini adalah cerita Captain America Civil War. Norman Osborn mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian Eleanor Bishop atau ibunya Kate Bishop dari Bishop Security juga mendapatkan penghargaan. Oliver Kingsford ini juga
karakter Marvel, Menteri Luar Negeri Ross atau Thaddeus Thunderbolt Ross akhirnya bertemu di sini dan terlihat di animasi. Di series ini berbincang-bincang dengan Norman Osborn tentang kestabilan dan keamanan negara melalui perjanjian Sokovia Accord. Mereka juga membahas tentang Steve Rogers yang masih dalam tahap pencarian oleh tim Ross. Jadi teringat Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross di film Brave New World ya gengs. Norman Osborn juga menawarkan bantuan dan layanan dari Oscorp Corporation perusahaannya kepada Thaddeus Ross untuk menangkap buronan Avengers yang melanggar perjanjian. Ia menunjukkan bahwa Oscorp itu memiliki hero sendiri yaitu Spider-Man. Tetapi Spider-Man-nya bukan Spider-Man Peter Parker ya, melainkan Spider-Man salah satu security office yang ada di Oscorp yaitu Gallo John atau nama panjangnya Jonathan Gallo. Kemarin kan aku udah bahas ya, ini Easter egg salah satu karakter Spider-Man di Marvel Comic bernama Ricochet, Jonathan Gallo. Jadi bener ya teman-teman. Dari tablet data Jonathan Gallo itu muncul peringatan keamanan yang diterobos di Oscorp. Ross pun memberitahukan kepada Norman untuk memperbaiki sistem keamanannya terlebih dahulu. Norman pun menelepon Harry dan berkata kepada Peter untuk menginvestigasi orang yang datang masuk ke perusahaan Oscorp secara langsung. Itu ya tadi peringatannya. Peter pun meninggalkan Nico dan juga Harry, di mana mereka sedang main monopoli dan bersenang-senang gitu ya guys. Peter pun akhirnya dengan berat hati pergi untuk menginvestigasi siapa yang menerobos masuk ke Oscorp Corporation. Dan ternyata di sana Peter pun harus berhadapan dengan Matt Murdock dengan kostum Daredevil yang berwarna hitam yaitu Shadowland costume. Gila, di sini keren banget ya. Di mana Peter berusaha untuk menghentikan Daredevil. Terjadi pertarungan di sini tetapi Peter bukan lawan Matt Murdock. Karena dari segi pengalaman jelas Matt Murdock lebih berpengalaman untuk menghadapi setiap macam serangan dan pukulan dari Peter Parker. Peter pun akhirnya pingsan terkena serangan Daredevil. Sebelum itu Daredevil mengingatkan kepada Peter bahwa Norman Osborn atau Oscorp ada banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Jadi udah diwanti-wanti, udah diperingatin nih. Di tempatnya si Peter, Nico Minoru dan Harry Osborn canggung gitu ya guys, karena mereka kan memang gak dekat dan Nico tidak suka dengan Harry Osborn. Nico pun berusaha untuk meramal Harry dengan kartu tarotnya dan mengeluarkan kartu tarot Devil Mephisto. Wow, ini adalah Easter egg dari kekuatan sihir Nico Minoru. Tapi masih di sini ya, mereka belum bisa akur ya teman-teman. Nico merasa seperti temannya, sahabatnya Peter Parker, itu diambil oleh si Harry Osborn. Sampai akhirnya Harry pun memberitahukan kepada Nico Minoru siapa identitas asli Peter Parker yang seorang Spider-Man. Dan dia kayak keceplosan gitu. Peter pun terbangun dari pingsannya diselamatkan oleh Jonathan Gallo, Spider-Man-nya si Oscorp tadi ya. Berkata bahwa Daredevil tadi memiliki kekuatan yang beda dengan orang-orang lainnya tanpa ada alat-alat canggih. Setelah mengidentifikasi semua kejadian dan alat-alat canggih para kriminal, akhirnya Norman Osborn pun mengungkapkan teorinya kepada Peter Parker bahwa kemungkinan alat-alat canggih para kriminal dan orang jahat ini dibuat oleh Dr. Otto Octavius, salah satu pekerjanya di Oscorp terdahulu. Namun ia sudah dipecat dan keluar dari Oscorp karena memiliki motivasi dan visi yang berbeda dengan Norman Osborn. Kembali ke cerita gangsternya si Big Don, Lonnie ternyata dikejar dan diidentifikasi oleh si Carmilla untuk mengetahui di mana markas dari gangsternya si Big Don. Akhirnya Carmilla pun mendapatkan titik lokasi tempat dari gangsternya si Don ini guys. Terlihat bahwa Scorpion sudah upgrade suit dengan alat canggih ekor kalajengking yang dibuat oleh Dr. Otto Octavius. Akhirnya episode kali ini pun berakhir. Next, kita lanjut ke episode ke-7 gengs. Episode ke-7 kali ini dibuka dengan Peter Parker yang kehilangan sahabatnya Nico Minoru karena Nico sudah nggak mau lagi ngobrol sama Peter Parker dan menghindarinya. Pearl pun sama di sini. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Lonnie, nggak pernah masuk sekolah dan juga mengabaikannya. Jadi mereka sama-sama bingung ya. Peter di sini merasa bersalah dengan Nico karena tidak memberitahukan kejujuran kepadanya. Lonnie pun terkejut mendapatkan SMS dari Andre, adiknya si Lonnie, di mana Andre membocorkan di mana sebenarnya si Lonnie ini selama ini, yaitu di tempat gangsternya Big Don. Kembali ke tempat Lonnie, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ia pun masih terus berbohong ya teman-teman, dan tidak mau berbicara sesungguhnya. Anggota gangsternya juga menyelundupkan senjata ilegal untuk digunakan kriminal gitu. Kembali ke Oscorp Corporation, Peter Parker dan Norman Osborn pun di sini mengidentifikasi semua data yang mereka temui tentang dalang dibalik alat-alat canggih para kriminal ini, para penjahat yang dibuat langsung oleh Dr. Otto Octavius.
Mereka cocokkan berbagai macam energi yang ia gunakan. Dan ternyata yang ia gunakan adalah gamma energy, gamma radiation yang membuat Bruce Banner menjadi Hulk. Nah, di sini gamma energi dibuat untuk memberi tenaga alat-alat canggih tersebut, guys. Tetapi radiasinya bisa membuat kulit hancur, gengs. Karena di sini Dr. Otto Octavius gagal untuk menguasai teknologi matahari solar energi. Sama seperti di film Spider-Man kedua, Tobey Maguire ya, teman-teman. Mereka langsung memetakan tempat titik-titik lokasi yang terdeteksi gamma radiation di sini. Dan ada satu titik dengan gamma yang sangat tinggi menuju ke tempat daerah Harlem atau daerah dari gangsternya Big Don. Harry Osborn terlihat di sini pergi ke tempat rumah Nico, rumah ibu angkatnya, untuk mengajaknya keluar dan meminta maaf. Harry pun mentraktir Nico dengan pizza dan segera menyelesaikan permasalahan mereka terkait identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Dimana bukan berarti Peter Parker itu tidak mempercayai Nico sebagai sahabatnya dengan tidak memberitahukan rahasia tersebut karena Peter ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi. Karena jika seorang villain penjahat mengetahui teman-teman terdekat superhero, pasti akan diincar gitu ya, guys. Akhirnya hubungan antara Harry dan juga Nico pun kian membaik di sini. Bahkan Harry hendak mengajari Nico cara mengemudi mobil yang baik. Bahkan di sini Harry mengajak Nico untuk ikut balapan ya. Di hari pertama ia belajar mengemudi, tapi ternyata malah menang mereka, membuat Harry Osborn dan Nico berteriak kesenangan. Terlihat Norman Osborn mengarahkan Peter Parker untuk menuju tempat radiasi gamma yang besar. Ternyata itulah geng Scorpion, dan Scorpion sendiri yang sudah mengenakan upgrade suitnya, ekor kalajengking itu, untuk menyerang Big Don, Lonnie, dan orang-orang di sana. Ternyata Pearl datang juga di situ ya. Diberitahukan alamatnya oleh si Andre, membuat semua keadaan makin kacau. Scorpion datang berusaha untuk membunuh semua orang dan juga Lonnie di sini. Segera Peter datang menyelamatkan Lonnie dan menyelamatkan Pearl juga, guys. Terjadi pertarungan yang sangat hebat di sini antar Scorpion dan juga Peter Parker. Tetapi Peter masih menahan pukulannya dan tidak ingin menyakiti orang-orang. Akhirnya ia dihajar dan babak belur gitu ya oleh kekuatannya si Scorpion ini yang sangat bisa mengendalikan ekor kalajengkingnya itu. Kostumnya jadi hancur ya, teman-teman. Dipukul berkali-kali oleh Scorpion. Norman Osborn juga berusaha untuk men-tracking di mana letak dari markas Dr. Otto Octavius dan akhirnya ia menemukannya. Peter pun di sini hampir mati, dicekek dan tertusuk juga nih oleh ekor kalajengking dari Scorpion. Karena si Scorpion ini sangat hebat dan lihai mengendalikan robot artifisial dari ekor kalajengking itu ya. Hebat banget dia, bahkan bisa mukul mundur Peter Parker dan hampir membunuh. Namun akhirnya glider milik Oscorp datang untuk menyelamatkan Peter Parker dari Scorpion, guys. Untung saja tepat diselamatkan, kalau enggak Peter bisa mati. Ini glidernya ngerujuk ke Easter egg Green Goblin, yaitu si Norman Osborn itu sendiri. Dan akhirnya episode ke-7 pun berakhir ya, teman-teman. Wah, gila banget. Episode ke-6 dan episode ke-7 seru banget. Kita bisa melihat Peter Parker yang hampir mati dan juga kemunculan Matt Murdock Daredevil dengan kostum hitam Shadowland-nya. Oke, itu dia ya. Tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan, diskusi bareng. Next video berikutnya aku akan nge-breakdown episode ke-8. Bener-bener ya, episode kali ini sangat intens sekali. Pertarungan Peter Parker dan Scorpion, serta Peter Parker yang kalah dengan Daredevil yang lebih berpengalaman, guys. Gila sih. Akhirnya hubungan antara Harry Osborn dan Nico Minoru kembali baik dan mereka menjadi bestie. Tapi nggak tahu ya, di sini Nico Minoru masih belum bisa memaafkan Peter Parker karena menyembunyikan jati dirinya sebagai Spider-Man ke dirinya sebagai sahabat baiknya. Oke guys, itu dia ya penjelasan dari aku. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.